Artinya bahwa rezeki dan penghidupan masyarakat kita bergantung pada kelangsungan hidup keluarga. Tidak akan ada sebuah masyarakat tanpa adanya keluarga-keluarga. Kedua, perayaan ini mengingatkan kita pada konstitusi yang benar dalam sebuah keluarga. Artinya, persatuan yang benar dan diterima secara alami dan secara sosial adalah persatuan dari seorang ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Baiklah kalau kita menggali dan menemukan nilai persekutuan dalam model hidup keluarga Maria, Yusuf, dan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus berasal dari sebuah keluarga, hidup dan besar dalam asuhan keluarga, mulai dari kelahiran sampai dengan umur kanak-kanak Yesus di Nazaret. Tentunya landasan hidup keluarga, arah hidup keluarga, dan cara hidup keluarga Yesus menjadi tolak ukur atau model hidup bagi keluarga kita zaman sekarang. Pendataan penduduk. Dalam rangka sensus penduduk oleh Kaisar Agustus di Provinsi Syria sewaktu Quirinius menjadi wali negeri, Yusuf berjalan bersama Maria dalam status tunangan. Kedua pasangan tersebut telah memperlihatkan sikap sebagai warga kerajaan yang taat hukum, walaupun keadaan Maria berat untuk mengadakan perjalanan yang panjang dengan mengandung Yesus. Kelahiran Yesus dan para gembala. Yesus lahir di Betlehem dan berita kelahirannya diumumkan oleh malaikat kepada para gembala. Kunjungan para gembala berhasil berjumpa dengan bayi Yesus yang terbungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. Dia adalah Kristus, Tuhan di kota Daud. Di sini bayi Yesus harus memanggil Maria sebagai ibu dan Yusuf sebagai bapa, dan keduanya menerima Yesus sebagai anak. Sebuah keluarga yang utuh terbentuk. Persekutuan sepasang keluarga kudus berdiam di suatu penginapan yang sederhana, bertanda bahwa keluarga yang saleh dan kudus berpartisipasi dalam kehinaan dan keterbatasan manusia. Nama inisiasi. Bayi Yesus yang genap usia 8 hari harus menjalani sunat untuk memenuhi kewajiban agama Yahudi. Nama inisiasi adalah Yesus sesuai petunjuk malaikat. Pentahiran dan penyerahan kepada Allah. Proses pentahiran dimulai setelah melewati 33 sampai 40 hari sebagaimana mestinya dalam penjelasan Imamat bab 12 ayat 8. Yesus diserahkan kepada Allah melalui Simeon dan Hana di bait Allah. Simeon memuji Allah karena masa senjanya telah berjumpa dengan Mesias. Kedua orang tua kembali ke Nazaret di kampung asal mereka. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus di rumah Bapa dan kegelisahan keluarga. Yesus pada usia 12 tahun atau disebut kanak-kanak Yesus tampil di hadapan publik dengan penuh kebijaksanaan. Pada usia 12 tahun, Yesus tampil pertama kalinya di bait suci dan berdiskusi dengan para ulama secara bijaksana. Misi perutusan Allah diungkapkannya dengan kata-kata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tentang pribadi Maria dikatakan bagaimana hatinya sebagai seorang ibu terus didesak oleh kegelisahan sehingga tidak segan-segan mengungkapkan spontanitasnya ketika menemukan Yesus di bait Allah. Namun tidak lebih daripada sepatah kata, ibu pun memahami segala yang terjadi dan menyimpannya dalam hati. Bapaknya Yusuf tidak berbicara satu kata pun terhadap kecemasan mencari Yesus. Yusuf seakan-akan tidak berperan dalam kitab suci, walaupun ia bersama Maria mencari anaknya di setiap tempat dengan sabar.
Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah bapa yang penuh setia, sabar, dan rendah hati, memberikan ketenangan atas kegelisahan hati Maria selama perjalanan pencarian Yesus. Mereka kembali ke Nazaret. Yesus tetap hidup dalam asuhan orang tua hingga tampil lagi setelah Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan. Hidup keluarga yang baik dan bersatu dengan Allah dan sesama di Nazaret memungkinkan Yesus makin dewasa, bertambah hikmat, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Dua nilai fundamental. Dari uraian teks kitab suci di atas, kita menemukan dua nilai fundamental, yaitu tindakan kasih dan kerendahan atau kesederhanaan hati keluarga yang melahirkan persekutuan dan keselamatan bagi manusia. Tindakan kasih. Keluarga Kudus Nazaret merupakan model keluarga yang ideal bagi hidup pribadi atau kelompok manusia. Mengapa menjadi model yang tepat dan yang diharapkan? Ya, ini adalah benih kasih yang ditanamkan oleh Allah dalam diri setiap anggota. Istilah benih diambil dari pandangan Thomas N. Hart yang menegaskan benih-benih dari tujuan Allah ditanamkan dalam diri kita dan dalam hati, dalam interaksi dengan suatu lingkungan yang juga berada dalam tangan Tuhan. Benih-benih itu akan tumbuh menuju kesempurnaan. Penjelasan tentang benih tidak lain adalah firman Allah, yaitu kasih yang tak terbatas, tetapi juga bentuk konkret dari firman, yaitu Sang Logos. Maka, dalam diri keluarga Kudus Nazaret, secara jelas benih kasih Allah tumbuh dalam hati Maria dan Yusuf. Kehadiran Sang Logos Yesus menambah sempurnalah kasih Allah itu menuju proses keselamatan manusia. Keluarga Kudus Nazaret bukan saja mengalami cinta Allah, tetapi juga mereka adalah citra Allah yang penuh belas kasih. Yohanes melihat citra Allah sebagai Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Kasih Allah dinyatakan dalam tindakan dan tutur kata keluarga. Hidup tanpa dasar kasih, tentunya kesatuan atau persekutuan keluarga tidak mungkin terjadi dan bertahan lama. Kasih Allah membuat ketentraman hidup, persaudaraan, kerjasama, komitmen, dan saling pengertian dalam hidup keluarga Kudus Nazaret. Rendah hati. Rendah hati berarti menjadi kecil untuk menerima sesama dan sekaligus berpartisipasi dalam hidup orang lain. Kristus yang adalah Raja semesta dari Allah turun ke dunia dan merendahkan diri menginginkan kita bahagia. Putra memiliki keadilannya, tetapi bunda tak memiliki apa-apa kecuali kasih sayangnya. Demikian pula pribadi suami Yusuf. Ia adalah teladan sempurna kepala keluarga yang penuh tanggung jawab, rendah hati, setia, dan tekun.
Kepala keluarga yang tekun dalam kerja, sabar, dan penuh pengertian merupakan bagian dari sifat rendah hati yang ada padanya. Dengan kesabaran dan penuh pengertian, ia bukan saja mampu mengkonstruksi bangunan fisik seperti mendirikan suatu rumah, tetapi ia mampu membangun persekutuan dan ketentraman hati keluarga. Orientasi keluarga kita. Setiap keluarga atau komunitas orang beriman setidaknya mendambakan apa yang disebut ketentraman dan kebahagiaan. Teladan keluarga Kudus Nazaret di atas merupakan jawaban dari berbagai problem hidup manusia yang bermuara pada kehampaan berbagai nilai tambahan. Perjuangan dilakukan secara bersama dengan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat memungkinkan ketercapaian hasil. Dalam kebersamaan, perlu ada orientasi pribadi atas nilai, dan dalam pribadi perlu ada kesadaran bersama untuk saling mendukung. Dengan demikian, kita yakin bahwa dalam hidup keluarga kita pun dapat terciptalah suatu komunitas persekutuan yang penuh damai dan sukacita yang berasal dari pancaran kasih Allah. Jadi, keluarga Kudus Nazaret adalah sungguh sebuah keluarga seperti keluarga Kristiani pada umumnya. Relasi antara Yusuf dan Maria mewujudkan relasi suami dan istri yang real. Karena itu, keluarga Kudus Nazaret bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga kita. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang keluarga Kudus Nazaret. Semoga membantu. Salam.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Pesta Keluarga Kudus. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Hari ini, minggu setelah Natal, kita merayakan pesta keluarga kudus. Keluarga di mana Allah sendiri berkenan hadir untuk bisa mewujud nyatakan rencana keselamatannya. Melalui kanak-kanak Yesus, Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang begitu mulia, begitu luhur, keluhuran kemuliaannya bisa kita rasakan di dalam keseharian kita. Wajah kanak-kanak Yesus adalah wajah yang tidak menakutkan,
tetapi wajah kelembutan dari Allah. Dan kelembutan ini bisa kita alami, bisa kita rasakan, bisa kita tumbuhkan di dalam hidup berkeluarga. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Allah yang berkenan menjadi Emmanuel, tinggal di tengah kita. Sekarang juga Allah mengundang kita untuk bersama putranya mempersembahkan misteri keselamatan dalam Ekaristi Kudus ini. Kita hening sejenak, kita mohon belas kasih dan pengampunannya agar pantas dalam misteri penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami. Kristus, kasihani. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami.
dengarkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Kristus. Allah Bapa, amin. Marilah berdoa. Intensi misa pada minggu pagi ini untuk memohon kebahagiaan abadi bagi Ibu Maria Kang Yam Suan yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Dan untuk Maria Chin Sin Yek yang dipanggil Tuhan 16 tahun yang lalu. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya Ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembayang, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa saja yang memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan.
hasil jerih payahmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan perantaraannya, bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu
dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya.
larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, minggu setelah Natal kita merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Tema Natal tahun ini yang diberikan oleh para bapak konferensi wali gereja dan juga PGI, yaitu Gereja Protestan, memberi tema Allah hadir menyelamatkan keluarga. Bagaimana Allah hadir? Apa yang harus diselamatkan? Kok sepertinya keluarga terancam? Kalau kita melihat di gua di sana, kanak-kanak Yesus yang ada di palungan, rasanya indah ya. Mungil, tidak menakutkan, tapi di balik wajah lembut kanak-kanak Yesus, ternyata ada ancaman yang luar biasa menakutkan, yang bisa menggagalkan rencana keselamatan Allah, bahwa Herodes mencari dia untuk membunuhnya. Ancaman terhadap keluarga. Dan Allah menyelamatkannya melalui Yusuf. Diminta untuk bangun, untuk mengambil Maria dan anak itu, Yesus, untuk diselamatkan. Inilah yang terjadi dengan keluarga kudus. Ternyata keluarga kudus itu tidak luput dari bencana, tidak luput dari mara bahaya, tapi Allah tetap ada dalam rencananya menyelamatkannya. Suatu kali saya kedatangan seorang ibu, nenek, Romo, apa boleh saya datang bersama anak saya, menantu saya, dan cucu saya? Lalu saya mengatakan, Ibu kira-kira untuk silaturahmi atau enggak? Enggak Romo, saya ingin ketemu Romo, ingin mohon ada bantuan bimbingan. Kami jadwalkan bertemu. Nenek ini, ibu itu membawa anaknya dan menantunya serta 2 cucunya. Datang berbicara dengan saya. Romo, mohon maaf, kami dalam situasi yang sulit. Kami dalam bencana. Saya agak kaget. Apa yang terjadi? Rupanya anak itu yang pertama baru kelas 6 SD, ya, diketahui oleh guru di sekolahnya dari HP-nya itu dia punya akses untuk situs-situs pornografi. Kelas 6 SD. Ya. Lalu saya mengatakan, kamu hebat sekali. Kan di negara kita sangat melindungi, tidak mungkin kamu bisa. Jawabannya apa? Kan saya punya VPN. Untuk menembus bisa masuk situ. Kamu dari mana tahu? Oh, teman-teman saling membagikan. SD, teman-teman SD. Ya. Saya melihat anak itu jujur mengatakan sebenarnya. Lalu saya tanya, bagaimana mungkin kamu bisa melihat itu? Ya kalau pas pulang sekolah, papa mama masih kerja, saya sendiri di rumah, adik saya main sendiri, saya di rumah. Buka itu, Romo. Lalu saya melihat wajah papa mamanya. Wajah sedih, wajah hancur, wajah seperti tidak ada harapan. Tapi neneknya mengatakan, Romo, untuk itu kami datang. Mohon bagaimana bisa membantu kami, Romo. Ya, jadi anak itu yang jatuh, tapi nenek itu mengatakan kami. Bantu kami, Romo. Lalu saya mengatakan, boleh saya dengar dari papa mamanya dalam situasi ini. Lalu dia mengatakan kepada anaknya, maafkan papa. Ibunya mengatakan, ibu kurang memberi waktu untuk kamu. Anak itu menangis. Dan mereka mengatakan, inilah yang kami hadapi sekarang, Romo. Kami dalam bencana, kami tahu ada sesuatu yang harus kami hadapi bersama. Lalu anak itu saya tanya lagi, gimana?
Lihat situasi papa mama. Dia masih nangis mengatakan, "Pa, Ma, maafkan saya." Dia tidak mengatakan bahwa dia salah, tapi minta maaf. Maafkan saya. Adiknya yang kecil dipeluk sama dia. Setelah itu saya mengatakan, saya akan mendoakan kalian. Saya berdoa. Seminggu kemudian mereka datang. Wajahnya sudah berbeda. Wajah dengan penuh keyakinan harapan. Lalu mengatakan, "Romo, terima kasih. Kami sudah mempunyai cara untuk menghadapi ini. Kami akan bergantian menemani anak kami, menyediakan waktu untuk dia. Lalu kami sepakat setiap jam 9 malam kami, papanya, ibunya, anak-anaknya semua, mengumpulkan HP-nya bersama. Lalu mereka berdoa, lalu go to bed, tidur, istirahat. Dan kami selalu menyediakan waktu bersama juga untuk tidak menggunakan itu, tapi untuk bersama-sama berkomunikasi tanpa harus menggunakan gadget itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, lihatlah di zaman sekarang, ancamannya bukan Herodes, tapi ancaman itu bisa masuk ke dalam paling rahasia dalam hidup kita. Anak yang masih murni, pikirannya, otaknya, bisa hancur masa depannya. Dan bagi orang tua, inilah nilai. Keberhasilan anak itu bukan pertama-tama dia berhasil dalam prestasi, tapi berhasil tumbuh menjadi seorang pribadi yang punya pertama-tama pengalaman kasih, pengalaman pengampunan, pengalaman bersama-sama disupport, didukung. Dan disitulah sebetulnya kalau ada, ingat enggak keluarga cemara itu, harta yang paling berharga adalah keluarga itu. Di situ letaknya harta, yaitu pada saat mengalami situasi kegentingan, bencana, mereka tidak mengatakan kamu yang salah, kamu tidak ada waktu untuk anakmu, kamu yang salah, kamu terlalu sibuk di tempat kerja. Tapi mereka pertama-tama mengakui ada yang kurang, lalu saling memaafkan dan bangun. Sebagaimana malaikat mengatakan kepada Yusuf, bangunlah. Nah, inilah maksudnya. Mengapa gereja, terutama Natal tahun ini, menghadirkan tema Allah hadir menyelamatkan keluarga, bahwa dalam keluarga yang sudah dikuduskan oleh Allah, dalam sakramen perkawinan, atau mungkin yang dalam perkawinan Katolik, karena keluarga itu kawin campur, ada yang Katolik, ada yang non-Katolik. Tapi di situ Allah ingin hadir dengan kesetiaannya, dengan menemani kita sebagaimana Allah menemani Yusuf, Maria, dan putranya Yesus dalam pengungsian di Mesir dan dikembalikan ke Nazaret supaya mereka bisa bertumbuh menjadi keluarga yang biasa. Mari kita mohon rahmat ini, di mana kalau kita menghadapi situasi sulit dalam keluarga, lihatlah, hadirkanlah Tuhan Yesus sebagai pusat kekuatan bagi kita. Doa dan juga saling mengasihi dalam wujud entah itu pengampunan, kesabaran, dan kerendahan hati, itulah kunci untuk membangun suatu harapan. Keluarga adalah sekolah iman. Keluarga adalah sekolah kasih, dan keluarga adalah sekolah untuk selalu punya harapan, di mana semuanya mempunyai saling waktu, saling memberikan waktu, dan juga saling mengampuni dan mengasihi. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita semua, di mana mungkin situasi ideal tidak terwujud. Semoga itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk bangun seperti Yusuf, untuk berjalan melalui perjalanan hidup kita, dan untuk menemukan harta yang paling mulia dalam keluarga, yaitu tumbuhnya suatu pribadi dalam kasih, pengampunan, dan harapan. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari yang mati, dan naik surga. duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan, Para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. dengarkanlah Doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapa dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapa dan ibu, agar mereka tetap tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang tengah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah Doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Marilah di dalam hati kita panjatkan intensi kita masing-masing khususnya untuk keluarga-keluarga kita. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Mari berhimpun dan
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati semoga berkat doa Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui. Dan manusia yang tersesat dipanggil kembali dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama seluruh malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Selama salingkan membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan di intensi pagi hari ini, Maria Hang Yam Swan, Maria Chi Sing Yek, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita kenangkan dalam keheningan batin kita mereka yang sudah mendahului kita, anggota keluarga kita, sanak kerabat, dan kenalan-kenalan kita. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Gereja 28 Desember 2025. 1. Pendaftaran misdinar. Dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di sekretariat paroki. 2. Tim Komsos Hati Kudus. Telah dibuka pendaftaran Tim Komsos Paroki Hati Kudus Palembang, kloter kedua. Bagi siapa saja yang mau melayani Tuhan dan sesama lewat tim komunikasi sosial, dapat mendaftarkan diri dan melihat informasinya di papan pengumuman atau bisa menghubungi Romo Yohanes Sigit Winarno SCY. 3. Jadwal misa. Diinformasikan kepada umat jadwal untuk misa. Hari Senin, 29 Desember 2025 dan hari Selasa, 30 Desember 2025, misa harian pukul 17.30. Hari Rabu, 31 Desember 2025, misa pukul 18, misa tutup tahun. Hari Kamis 1 Januari 2026, misa pukul 9, misa Hari Raya Santa Maria Bunda Allah dan misa Tahun Baru. 4. Laporan kolekte Minggu 14 Desember 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp25.692.000. Kolekte kedua sejumlah Rp15.121.000. 5. Laporan kolekte 24 dan 25 Desember 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp42.681.000. Kolekte kedua sejumlah Rp24.866.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari, tadi diumumkan untuk ada yang berkenan mendaftar sebagai tim Komsos Komunikasi Sosial. Ini adalah cara kita untuk bisa mewartakan iman kita, yaitu evangelisasi, untuk menyebarkan kabar gembira melalui alat-alat komunikasi yang digital. Itu tidak hanya untuk orang-orang muda saja ya, tapi juga kalau yang sudah mempunyai umur lanjut, tapi suka biasanya mengupload di sosial media, punya kemampuan untuk menarasikan suatu event atau momen, itu bagus juga, nanti bisa mendaftar saja. Sehingga kita bisa berpartisipasi dalam mewartakan kabar gembira Tuhan lewat komunikasi sosial, lewat alat-alat digital yang bisa menjangkau di segala penjuru dunia ini. Sekarang kita mau mengaturkan ucapan terima kasih untuk para petugas liturgi kita, para prodiakon, tim multimedia, misdinar kita, petugas tata laksana,
lektor dan juga pemazmurnya, petugas yang menghias gereja juga. Tak lupa untuk kur kita, ini dari lingkungan atau dari lingkungan? Oh, Legio Maria. Ya, Legio Maria pakai warna merah dominasinya ya. Legio Maria dan juga organisnya serta dirigennya Pak Handoko. Ya. Mari kita sekarang menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur